Lia, Tuan. Saya sudah mengecek di kamar mandi juga dan tempat-tempat di sekitar kamar Non Nadira, tapi tidak ada. Emma benar-benar tidak tahu di mana keberadaan Nadira sekarang. Setelah berpisah tadi, Emma memasak dan Nadira menemui Sagara. Emma belum melihat batang hidung Nadira lagi. Mulailah timbul pertanyaan-pertanyaan di kepala Emma. Apa semua berjalan lancar? Apa Nadira sudah memberitahu kabar bahagia itu pada Sagara? Tapi kenapa sejak tadi wajah Sagara terlihat marah? Atau Sagara tidak menerima kabar kehamilan Nadira dan membentak Nadira lalu Nadira kabur? Entahlah. Emma tidak tahu dan bingung. Awas saja sampai dia kabur. Saya akan benar-benar mengurungnya seumur hidup di rumah ini. Sagara bergegas menuju ke ruang keamanan untuk mengecek CCTV. Bu Emma mengikuti dari belakang. Terakhir kali saya bertemu dengan Nona Nadira, Nona bilang ingin berbicara dengan Tuan. Apa Tuan sudah bertemu dengan Nona? Lia, kami bertemu. Hanya itu. Dan Sagara tidak mengatakan apa-apa lagi. Emma juga segan bertanya lebih lanjut, khawatir kemarahan Sagara semakin meluap-luap. Tinggal bertahun-tahun bersama, Emma sangat tahu, Sagara paling benci ditanya-tanya. Tuan, Pak Tio, petugas keamanan yang sedang bermain ponsel, terkejut melihat kedatangan Sagara. Buru-buru melempar ponsel ke meja dan berdiri menundukkan kepala sekilas, menunjukkan rasa hormat. Apa saya pekerjaanmu untuk bermain ponsel? Maaf, Tuan. Tadi saya sedang membalas pesan dari istri saya. Saya tidak bermaksud bermain ponsel atau berleha-leha. Maaf atas kecerobohan saya tadi. Saya berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Saya tidak akan bermain ponsel saat bekerja. Berdecak kesal, Sagara mendekati meja yang terdapat 3 komputer kecil dan sebuah LCD besar yang tertempel di dinding. Menampilkan rekaman-rekaman CCTV di rumah. Memiliki rumah mewah berlantai 3 dengan halaman yang sangat luas, Sagara memasang banyak CCTV. Mungkin ada lebih dari 100 CCTV tersembunyi. Nyaris setiap sudut ruangan dan sudut halaman ada CCTV. Alasan utama sudah jelas untuk memperketat keamanan. Cari Nadira. Dia kabur lagi. Baik, Tuan. Pak Tio duduk lagi dan mulai menggerakkan mouse mengklik-klik rekaman-rekaman CCTV di berbagai sudut. Sagara yakin Nadira masih ada di dalam rumah. Mungkin bersembunyi di halaman seperti waktu itu. Sangat mustahil Nadira bisa keluar dari rumah ini tanpa izin dari Sagara. Area samping kanan rumah, ucap Sagara. Pak Tio mengklik CCTV dan muncullah sosok Nadira. Sagara menyipitkan mata fokus, begitu juga dengan Bu Emma yang ikut serius. Bu Emma sangat mengkhawatirkan kondisi Nadira sekarang. Apalagi Nadira sedang hamil. Dia tidak boleh stres atau akan berdampak buruk pada kandungannya. Di rekaman CCTV itu, Nadira terlihat berlari dari area samping rumah menuju ke halaman depan. Nadira tampak menangis di dekat pot bunga. Lalu datanglah Roger dan Hiro yang baru saja keluar dari rumah setelah Sagara usir. Dengan tingkah selengean seperti biasa, Roger menyapa Nadira. Entah apa yang mereka bicarakan, tapi Nadira mengangguk dan mengikuti mereka masuk ke dalam mobil. Seketika Sagara meradang. Cek, ternyata mereka pelakunya. Sagara mengumpat. Tanpa menunggu lama, Sagara langsung keluar dari ruang keamanan. Ambilkan ponsel saya, Bu Emma. Baik, Tuan. Sagara menuju ke parkiran. Sementara Bu Emma bergegas masuk ke dalam rumah mengambilkan ponsel Sagara. Awas saja kalian berani menyentuh istriku. Aku ikat kalian di pohon, melaburi tubuh kalian dengan madu dan menyiram kalian dengan semut merah. Beberapa menit kemudian Bu Emma tiba di sana dan memberikan ponsel pada Sagara. Tuan, tolong bawa Nona Nadira pelan-pelan ya. Rencananya saya ingin menyeretnya pulang ke rumah. Tuan. Bu Emma menghela napas gemas. Sagara langsung melajukan mobil dan menelpon Roger.
Tuh kan apa gue bilang, Roger tertawa melihat layar ponselnya menampilkan nama Sagara sedang memanggil. Hiro yang sedang menyetir tersenyum juga. Lihat kan. Suamimu itu sebenarnya peduli, cuma gengsi aja. Roger menoleh ke belakang dan menunjukkan layar ponselnya pada Nadira yang duduk di kursi belakang. Nggak usah angkat, biarin aja, biar dia uring-uringan. Roger membiarkan ponselnya terus berdering sampai panggilan berakhir sendiri. Lalu tak lama Sagara menelpon lagi membuat Roger tergelak. Anjay suka nih gue yang gini-gini. Kapan lagi Roger melihat Sagara senewan? Angkat ah. Halo, broter. Kembalikan istri gue sekarang. Buset, budek telinga gue. Roger menjauhkan ponselnya dari telinga, lalu tertawa lagi. Tenang, bro, tenang. Calm down. BTW, itu kayaknya lo lagi nyetir ya? Wih langsung tancap gas aja nih mau jemput istri. Tapi sayangnya malam ini istri lo eksklusif buat gue sama Hiro. Gimana dong? Sentuh dia, gue potong leher lo. Sungguh, Roger nggak bisa berhenti tertawa. Lo kok sewot gitu sih, katanya nggak cinta, katanya mau cerai, ya udah sih santai aja. Toh kalau kalian cerai gue yang bakal nikahin Nadira. Seketika Hiro menolehkan kepala, Roger meringis dan menaik turunkan alis. Bercanda, Roger menggerakkan mulut pada Hiro tanpa bersuara. Nikahi matamu. Nadira masih jadi istri gue. Gue nggak rela lo sentuh istri gue. Roger menoleh ke belakang dan menatap Nadira, lo denger nggak? Nadira mengangguk. Padahal nggak gue loudspeaker loh. Lo bisa bayangin kan seheboh, sepanik, dan segede apa suara suami lo sekarang, pasti segede anunya kan? Nadira mengerjap. Hehehe, Roger meringis, nggak ngerti ya, anu gede, yang gue maksud. Nadira tampak bingung. Lah polos banget, anu gede itu. Plak. Hiro menabok punggung Roger. Ngomong apa lo sama istri gue? CK, awas lo. Mampus lo ketemu gue. Roger tergelak. Bisa santai dulu nggak sih bos, ngegas mulu dari tadi. Suara lo bisa abis. Di mana lo sekarang? SHERLOCK sekarang. Nggak mau, nggak mau. Cari sendiri. Effort dong jadi cowok. Oke, bye. Roger langsung mengakhiri panggilan. Nadira meremas jari jemarinya sembari menatap bergantian dua laki-laki di depannya ini. Sekilas yang Nadira tahu, mereka teman Sagara. Namanya Hiro dan Roger, begitu mereka menyebut nama saat berkenalan di depan rumah Sagara tadi. Kelihatannya mereka baik. Tapi mengingat Jessica yang Nadira kira orang baik ternyata jahat, Nadira tidak bisa menjamin dua orang di depannya ini baik. Apalagi Nadira baru mengenal mereka sekarang. Duh, Nadira jadi menyesal ikut mereka. Tadi, setelah mendengar kata-kata jahat Sagara, Nadira sedih sekali. Otaknya buntu dan tidak bisa berpikir apa-apa. Lalu saat mereka mengajaknya pergi jalan-jalan, Nadira mengiyakan saja. Kenapa ya Nadira tadi setuju? Kalau mereka jahat gimana? Hampir 1 jam perjalanan, akhirnya mereka sampai di sebuah villa. Roger dan Hiro sama-sama turun dari mobil. Namun Nadira masih enggan turun. Tiba-tiba pintu terbuka membuat Nadira terlonjak. Takut ya? Roger meringis, semakin membuat Nadira takut. Dia tampan, tapi mukanya itu agak-agak gimana gitu. Kayak wajah-wajah cabul. Om nggak gigit kok adek. Tapi om sukanya menghisap. Roger mengedipkan mata. Arwe. Cosplay jadi jamet lo, Hiro mendorong Roger. Seketika itu Roger tergelak. Turunlah, kami bukan orang jahat. Sebentar lagi suami kamu pasti bisa melacak keberadaan kamu di sini. Jadi nikmati momen bebas kamu selama di sini. Ayo. Hiro mengulurkan tangan. Nadira terdiam dan mengamati tangan itu, lalu perlahan mata Nadira teralih menatap wajahnya. Dia juga tampan, tapi mukanya agak dingin. Tapi nggak galak seperti Sagara. Sagara itu sudah galak,
dingin, kejam, aura-aura setanlah pokoknya. Bukannya Nadira mengatai suaminya, tapi memang begitu gambaran wajah Sagara. Tapi kalau hero ini kayak aura Ice Prince, yang dingin-dingin tapi ada manis-manisnya juga. Namun Nadira tidak mau terjebak, biasanya yang diam-diam begini yang menghanyutkan. Ayo, hero mengulurkan tangan semakin dekat. Hero berpikir Nadira akan menjabat tangannya tapi hero nyaris ternganga saat Nadira bergeser ke pintu satunya dan keluar dari pintu sana. Lah. Hahaha, Roger tertawa, lo baru aja ditolak, bro. Kacian. Roger menepuk-nepuk pundak Hero dengan dramatis. Hero berdeci menangkis tangan sahabatnya. Roger dan Hero sama-sama berputar menghampiri Nadira. Tapi mereka terkejut Nadira sudah tidak ada di sana. Dan begitu mengedarkan pandangan, mereka melihat Nadira berada di dekat pot bunga mengambil batu besar. Aku harus berjaga-jaga. Kalau kalian macam-macam, aku lempar ini. Nadira mengangkat batu besar dengan kedua tangannya. Apa muka kita kayak om-om penculik beringas ya? Muka lo doang. Hero meraup wajah Roger sekaligus memberikan dorongan kecil. Hero berdehem dan menghampiri Nadira. Kami bukan orang jahat, percaya kami. Hero tiba-tiba merogoh sesuatu membuat Nadira semakin waspada. Dan tiba-tiba mengeluarkan pisau lipat dari dalam saku jaketnya. Benda ini lebih ringan, tapi tajam dan mematikan, pakai ini untuk melindungi diri. Batu itu terlalu berat, nanti tangan kamu kotor. Hero mengambil batu dari tangan Nadira dan meletakkan pisau itu di telapak tangan Nadira. Sudah merasa aman. Hero tersenyum ramah. Nadira mengangguk, lalu menoleh pada Roger yang juga berjalan mendekat. Maaf ya. Saya nggak bermaksud apa-apa. Saya hanya ingin berjaga-jaga. Lia, Dek, kakak mengerti. Roger tersenyum semanis mungkin dan percayalah itu terlihat menakutkan di mata Nadira. Kakak. Cih, Hero geli mendengar Roger menyebut dirinya sendiri kakak. Muka lo itu lebih pantas dipanggil om-om duda anak satu. Hero mengibaskan tangan ke udara dan masuk ke dalam rumah. Roger berdeci dan mempersilahkan Nadira masuk. Meskipun agak ragu, Nadira mengikuti mereka dan mencoba mempercayai mereka. Sambil menunggu Sagara tiba di sini, Hero memesan makanan. Menunggu beberapa menit akhirnya makanan mereka tiba. Mereka memesan fried chicken dan Coca-Cola. Sekarang di ruang tamu villa itu mereka menikmati ayam dan Coca-Cola. Nadira terlihat lahap. Ternyata menangis dan sakit hati tadi menguras banyak tenaganya. Nadira sampai lapar sekali. Pelan-pelan nggak usah buru-buru gitu. Masih banyak ayamnya nggak dihabisin Roger kok, ucap Hero. Roger berdeci. Kalau mau SKSD, sok dekat sok kenal atau bercanda ya bercanda nggak usah jadiin gue umpan. Bisa luntur image cool gue. Roger pindah duduk di samping Nadira. Nadira terlihat tak peduli banyak dengan perdebatan mereka, asyik dengan ayamnya. Di kampung dulu dia jarang sekali makan ayam KFC seperti ini. Sementara Nadira sibuk makan, Roger sibuk menatap wajahnya dari samping. Tatapannya begitu intens sampai Nadira menyadari itu dan menoleh ke samping. Kenapa? Tanya Nadira dengan mulut penuh. Lo nyata nggak sih? Hidung lo asli. Roger menyentuh pundak hidung Nadira. Why are you so damn beautiful? Like a doll with a soul. Roger sering bertemu wanita cantik, tapi rasanya tidak ada yang semenawan Nadira. Bagaimana ya Roger menjelaskannya, tapi visual Nadira itu seperti nggak manusiawi, unreal. Kontrak kamu dengan Sagara habis 6 bulan lagi kan? Kalau begitu jadilah wanita kontrakku. Aku menyukaimu. Aku akan membayarmu 2 kali lipat dari uang yang dibayarkan Sagara. Hero ternganga, nyaris melempar botol Coca-Cola ke kepala Roger. Apa kutu loncat ini baru saja menikungnya di depan mata. Jelas-jelas Hero mengatakan tertarik pada Nadira, tapi Roger justru mengungkapkan perasaannya. Wow.
Gimana? Mau kan? Lo nakuti dia, bego. Lo nggak lihat mukanya udah pucat gitu. Mau bikin pingsan anak orang. Roger meringis, sorry kalau nakutin. Nadira mendadak tidak nafsu makan. Tuan Sagara memang kejam, tapi dia tidak menggelikan seperti Roger ini. Roger seperti laki-laki yang gampang mengobrol janji manis. Enggak, Dek, enggak. Panik banget mukanya, langsung overthinking ya. Roger tertawa dan pindah posisi duduk. But seriously kamu sangat cantik. Aku serius dengan ucapanku yang tadi. Setelah kontrak kamu dengan Sagara selesai, kamu bisa bersamaku. Aku akan memperlakukan kamu jauh lebih lembut daripada Sagara. Tenang aja, punyaku juga sebesar punya suami kamu kok. Ya kurang lebih 17 cm. Skill juga nggak perlu diragukan. Oh soal style, kamu cukup diam dan aku yang bekerja. Aku jamin kamu puas sampai nagih. Hiro benar-benar tak tahan dan melempar bantal pada Roger. Lagi-lagi Roger tertawa. Memang gila nih anak. Why are you talking so shit like that? Hiro speechless. Nadira menatap mereka sekilas dan lanjut makan lagi dengan pelan-pelan dan waspada. Jujur saja, Nadira masih takut dan tidak mempercayai mereka. Hingga tiba-tiba, bruak. Pintu dibuka dengan kasar, sontak saja menyita perhatian semua orang. Di mana istri gue? Buset deh, suara lo udah kayak emak-emak daster, teriakin anaknya minta pulang. Sagara mengalihkan perhatian pada Roger. Seketika tangannya terkepal semakin kuat dan sorot matanya menajam. Waspada, Roger langsung berdiri dari kursi. Sini lo. Kalem bos, kalem. Roger langsung menghindar saat Sagara mendekat. Gue cuma ngajak istri lo main bentar. Belum gue apa-apain kok. Malah gue kasih makan. Anteng banget kan bini lo di sini. Sagara menoleh pada Nadira yang juga menatapnya. Demi apa? Lihatlah mata cantik yang mengedipkan polos itu. Lihatlah juga pipinya yang bulat karena penuh dengan nasi dan ayam. Lihat juga wajah cantiknya yang bingung dan agak ketakutan. Sagara mau marah pun rasanya nggak tega. Dengar, Sagara menghembuskan nafas kasar dan menatap bergantian dua sahabatnya. Ini terakhir kalinya kalian menemui istri gue. Sampai kalian bawa kabur lagi, gue kubur kalian hidup-hidup. Takut, Roger pura-pura takut tapi tertawa dalam hati melihat tingkah sahabatnya ini. Aneh dan ajaib, katanya nggak peduli, tapi kok sepanik itu Nadira pergi, padahal baru beberapa menit aja. Ayo pulang. Sagara menggenggam tangan Nadira dan membawanya pergi dari sana. Sebelum pergi tak lupa Nadira mengambil satu potong paha ayam dark box ayam. Sontak saja membuat Roger dan Hiro tertawa. Sangat menggemaskan tingkah gadis kecilnya Sagara ini. Terima kasih banyak makanannya, Om. Dan seketika senyum Hiro dan Roger menghilang. Om. Yang benar. Mau marah dan kesal, tapi Nadira mengatakannya dengan senyuman manis. Mana bisa mereka marah? Dengar tuh kalian sudah om-om. Om cabul, cibir Sagara. Kita seumuran OGEP. Teriak Roger tak terima. Di luar villa, Sagara masih menggenggam tangan Nadira dan berjalan cepat menuju ke mobil. Begini cara kamu menjadi istri yang baik. Pergi tiba-tiba tanpa izin dari suami. Ikut dua orang laki-laki asing yang bahkan nggak kamu kenal. Kamu pikir mereka baik? Mereka lebih baik daripada suamimu. Mereka itu penjahat Astri Slamin, Nadira. Mereka suka mengejar gadis-gadis polos seperti kamu. Nadira hanya diam, tangan kirinya digenggam sementara tangan kanannya menggenggam erat paha fried chicken. Sesampainya di mobil, Sagara langsung masuk ke dalam mobil dan memakaikan Nadira seatbelt. Apa ini? Sagara ternganga melihat Nadira masih menggenggam ayam. Kenapa kamu membawa ayam ini? Kamu pikir suami kamu nggak mampu belikan ayam? Lapirer. Sagara mendengkus, membiarkan Nadira menggenggam ayamnya, lalu melajukan mobil.
Makan di rumah aja nanti. Sagara mengambil tisu kering dan tisu basah. Tisu basah untuk membungkus ayam dan tisu basah untuk membersihkan tangan Nadira. Lain kali, awas saja sampai kamu mengikuti mereka lagi. Saya akan mengurung kamu seumur hidup di dalam rumah. Nadira hanya diam. Kenapa diam? Terus aku harus bilang wow sambil goyang-goyang gitu. Sagara berdecih, kenapa kamu sangat menyebalkan, Nadira berdehem kecil, mereka baik kok. Baik. Sagara melengos dan tertawa jengkel, tahu dari mana mereka baik. Gara-gara mereka kasih ayam ini. Nadira melirik sekilas suaminya, lalu menunduk lagi dan menatap ayamnya yang dibungkus tisu. Ya baik aja pokoknya. Sagara langsung heboh. Saya suamimu, saya yang memberikan kamu tempat tinggal, memberi kamu makan, memberi kamu uang, tapi kamu selalu bilang saya galak, pemarah, sombong, songong. Sedangkan mereka, yang cuma kasih ayam doang, kamu bilang baik. Wah. Saya bisa membedakan orang-orang dengan aura-aura malaikat dan setan. Semakin tersindirlah Sagara. Semakin panaslah dia. Jadi maksud kamu aura saya aura setan. Sagara menghentikan mobil di pinggir jalan. Nadira menoleh. Kenapa berhenti, Tuan? Mulut kamu itu, kenapa selalu menjawab saat saya bicara? Sagara terlihat sangat marah. Nadira sedikit takut saat Sagara mencengkram setir mobil dengan kuat sampai otot-otot tangannya mencuat. Kan tadi Tuan tanya, kalau saya diem, salah. Saya jawab, juga salah. Terus saya harus gimana? Harus diberi hukuman karena mulut kamu lancang terus. Hukuman apa, Nadira membulatkan mata saat Sagara menarik tekuk dan mendaratkan ciuman di bibir. Merasa kesusahan, Sagara mencengkeram pinggang Nadira dan mengangkatkan tubuh kecil itu hingga terduduk di pangkuannya. Seketika Nadira melototkan mata, menolak dengan mendorong-dorong lengan suaminya. Namun tenaganya jelas kalah, Sagara berhasil memindahkan tubuhnya hingga duduk di pangkuan Sagara dengan posisi saling berhadapan. Tuan, Nadira terkejut dan berusaha mendorong Sagara. Namun pelukan erat tangan kekar Sagara di pinggang rampingnya serta tangan yang satunya yang mengunci lehernya, membuat Nadira tidak bisa bergerak. Nadira bisa merasakan hembusan napas hangat Sagara menerpa kulit wajahnya. Aku membencimu, Nadira. Sungguh. Kamu membuatku gila. Jangan kabur lagi atau aku akan benar-benar mengikatmu di rumah. Membuka mulut kecil, Sagara mengecup bibir Nadira yang tertutup rapat. Kalau benci kenapa dicium? Nggak mau. Jangan menciumku. Nadira mendorong bibir Sagara dengan telapak tangannya. Nadira heran dan bingung. Kenapa Sagara selalu begini? Dia selalu marah, tapi juga mau menciumnya. Kalau nggak mau dicium, gimana kalau yang lain? Saya suka sekali posisi ini. Nadira menelan ludah gugup saat menyadari posisi mereka yang sangat dekat dan intim. Mendadak Nadira ingat ucapan Om Roger. 17 cm yang Om Roger maksud tadi itu apa? Bukan itu kan? Kenapa wajahmu semerah ini? Memikirkan apa? Sagara menyeringai sambil mengelus pipi Nadira dengan punggung jari telunjuknya.